Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling sebagai profesi. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri Anissa Salsabila dan ada Nadia Wisantri, ada Siti Nabila Mahmudlo, ada Siti Kazia dan juga ada Suci Alindi. Isi materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian dan ciri-ciri dari profesi, yang kedua ada pengembangan profesi bimbingan dan konseling, yang ketiga ada perkembangan gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri dari profesi. Profesi adalah orang yang memperoleh penghasilan atau pengalaman di dalam bidang pekerjaan. Contoh profesi pada bidang hukum yaitu terus ada di bidang kesehatan, bidang militer, dan juga di bidang tenaga pendidik. Berikut ini ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus dari profesi untuk menjalankan profesi tersebut. Yang kelima, ada kaum profesional. Selanjutnya ada pengertian bimbingan konseling sebagai profesi. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan bagaikan kata majemuk. Bimbingan konseling ini merupakan jantung hati dari kegiatan bimbingan. Ada pula yang menyatakan bahwa konseling itu merupakan salah satu jenis layanan bimbingan. Dengan demikian, istilah bimbingan sudah termasuk di dalamnya kegiatan konseling. Selanjutnya itu ada pengertian profesi. Profesi itu pada hakikatnya suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu pekerjaan, tidak berganti-ganti pekerjaan dan selalu bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, serta mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya. Yang berikutnya ada pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Di sini bimbingan dan konseling itu memang menangani masalah-masalah atau hal-hal luar bidang garapan pengajaran, tetapi secara tidak langsung menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah itu. Dan dapat dirasakan bahwa bimbingan dan konseling itu semakin hari semakin perlu dirasakan keberadaannya di setiap sekolah. Dari itu perlu adanya pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Pengembangan profesi bimbingan dan konseling itu yang pertama, satu, standarisasi untuk kerja profesional konselor. Yang kedua, standarisasi penyiapan konselor. Yang ketiga ada akreditasi. Keempat ada stratifikasi dan lisensi. Yang kelima ada pengembangan organisasi profesi. Standarisasi penyiapan konselor. Penyiapan konselor itu melalui program pendidikan dalam jabatan, harus melalui beberapa proses yang harus dilewati seperti satu, penerimaan mahasiswa, dan kedua itu ada pendidikan konselor. Yang saya ada pengembangan gerakan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia, semakin dirasakan pula kebutuhan akan adanya pelayanan bimbingan khusus dan konseling, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adanya pelayanan khusus yang disebut bimbingan dan konseling itu yang pertama, cikal bakal perkembangan pendidikan konseling. Yang kedua, pendorong perkembangan konseling. Yang ketiga, sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, saya Fikri Aulia, ingin bertanya, apakah saat ini profesi konseling telah menjadi profesi yang bermartabat? Terima kasih. Nama saya Sulafri, ingin bertanya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh bimbingan dan konseling sebagai profesi? Terima kasih. Nama saya Nadia Marjani, mau bertanya, menurut pendapat kelompok kalian, mengapa harus adanya prosedur penilaian hasil belajar? Terima kasih. Kini saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Marjani. Pertanyaannya, apa perbedaan antara bimbingan dan konseling? Bagaimana keduanya saling melengkapi sebagai profesi? Jawabannya itu, perbedaan utama antara bimbingan dan konseling terletak pada fokus dan tujuan pelayanannya. Bimbingan cenderung lebih bersifat preventif dan membantu individu dalam pengembangan keterampilan serta pengambilan keputusan. Di sisi lain, konseling lebih terfokus pada penanganan masalah dan perubahan perilaku yang sudah ada. Namun keduanya itu saling melengkapi sebagai profesi dalam beberapa cara. Yang pertama ada pendekatan holistik,
kedua pengembangan potensi dan juga keterlibatan emosional. Gimana Nadia? Ya, makasih. Saya akan menjawab punya Fitri Aulia. Apakah saat ini profesi konseling telah menjadi profesi yang bermartabat? Jawabannya, profesi konseling di Indonesia masih belum menjadi profesi konseling yang bermartabat dan diakui publik. Dikatakan demikian karena profesi konseling masih terbatas di lingkup sekolah saja dan belum terperinci ke konseling di berbagai bidang. Gimana Fitri? Ya, terima kasih Lydia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sulastri. Pertanyaannya itu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh bimbingan dan konseling sebagai profesi? Jawabannya, tantangan yang dihadapi oleh bimbingan dan konseling yaitu masih ada anggapan bahwa bimbingan dan konseling merupakan tugas guru. Kemudian, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya bimbingan dan konseling. Yang terakhir, masih terbatasnya jumlah konselor yang berkualitas. Gimana Sulastri? Ya, makasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya itu, profesi bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah pribadi, masalah sosial, dan psikologis. Melalui pendekatan yang terstruktur, para profesional itu memberikan dukungan, bimbingan, dan saran untuk meningkatkan kesejahteraan mental klien serta membantu mereka dalam pengembangan pribadi dan pengambilan keputusan. Landasan profesi utama ini adalah kerahasiaan, empati, dan etika di dalam praktik konseling. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.